Selamat datang di Ngasik, ngobrol asik bareng saya Sarul. Dan Rafli. Di video kali ini kita akan bahas tentang permainan-permainan horor ya. Betul. Apa permainan-permainan yang bisa dibilang Memanggil mistis. Ya, mistis lah. Iya mistis ya. Lu sendiri apa ya? Pernah Pernah ada pengalaman nggak mainin salah satu permainannya itu? Kalau main pernah, cuma kalau kalau secara pengalaman enggak ada sih. Kalau dulu pernah main apa? Main jelangkung deh, itu mainnya apa itu kayak dibuat ya iseng-iseng aja kayak gambar kayak dibuat-buat lah. Kalau gua dulu ini kalau dulu pernah namanya Charlie Pencil. Yes. Mungkin itu. Yang pertama kita akan membahas papan Ouija. Ouija board sendiri kayaknya udah lumayan terkenal gak sih? Kayaknya udah mulai terkenal sampai ada filmnya ya. Iya sih, ada filmnya itu kan. Papan Ouija ini adalah permainan dari awal abad 19. Papan ini sebenarnya mainnya cukup mudah ya. Iya, Mungkin cuma beberapa orang mereka megang apa ini namanya yang kayak poinnya gitu. Oh yes yang buat nunjukin Iya, yang ada hurufnya kacanya itu kan. Iya. Terus kayak mereka ini mainnya itu muter di tengah gitu beberapa orang. Yes. Dan para pemainnya ini gak boleh ngelepas jarinya sebelum permainan itu berakhir. Papan ini sendiri terdiri dari beberapa huruf dan angka dan kata iya atau tidak yang nanti akan dijawab oleh spirit yang akan kita panggil. Sama kayak jelangkung ya berarti ya? Ya mirip, cuma ini sistemnya lebih ke papan gitu, ke papan permainan. Lebih modern sih. Iya, lebih modern. Ya agak modern juga. Di permainan ini kita bisa bertanya beberapa hal ke spirit yang kita panggil. Untuk menyelesaikan permainan ini sendiri, kalian harus bertanya kepada spiritnya. Dia udah mau selesai untuk bermain atau akan tetap lanjut terus. Jadi lumayan apa ya, seremnya di situ sih menurutku. Iya sih, kalau apalagi kan pernah ada cerita itu kalau setannya nggak mau keluar, nggak mau nyelesain permainan pergi, gitu. Mungkin stay di tempat kalian main itu. Ya itu urusan Anda. Yang kedua itu Bloody Mary. Oh, Bloody Mary. Kayaknya pernah denger sih. Pernah denger sih, cuma ya coba baca dulu aja deh. Bloody Mary ini sendiri permainannya tuh cukup mudah. Kalian cuma perlu untuk menyiapkan sebuah lilin. Terus memegang lilin tersebut, terus berdiri di depan cermin. Iya. Dan itu harus mati semua lampunya. Dan kalian harus menyebutkan nama Bloody Mary sebanyak 3 kali. Nah, ini mirip permainan ini kalau nggak salah, mirip Baby Blue. Baby Blue kak apa itu kak? Kenal. Kalau dulu pernah dengar. Nah, permainan ini sendiri nanti katanya, rumornya itu nanti akan ada si hantu Bloody Mary ini di belakang kalian gitu. Oh, berarti nggak menampakkan di cerminnya gitu ya? Ya, lihat cermin kan lihatnya dari belakang. Bukan, maksudku itu kayak kita bertatap langsung gitu. Enggak. Enggak tahu juga sih, kan belum pernah main. Coba aja yuk. Selanjutnya ada ini permainan bayangan hitam. Jenis permainan ini sendiri dilakukan untuk sebuah ritual dan banyak orang berpikir bahwa permainan ini membawa keberuntungan ya. Padahal permainan kayak gini ini belum tentu gitu. Mungkin malah berbahaya dan dampaknya ke si pemain. Permainan ini hanya cukup mudah. Gimana tuh? Pemain hanya cukup memegang cermin dengan tangan dan menatapnya. Terus cobalah untuk memfokuskan semua pikiran negatif yang ada di kepala Anda. Pegang sebuah lilin yang menyala sampai Anda melihat kemunculan bayangan hitam. Nah, mirip kayak Bloody Mary ya tadi? Mirip sih. Cuman kayak lebih ke orang Oke, lanjut. Ini kan katanya banyak hal yang terjadi setelahnya. Ada yang bilang permainan bisa membawa keberuntungan, namun juga ada yang mendatangkan kejalan. Yes. Wah, agak serem sih. Yang selanjutnya lagi keempat ini. Ya, keempat. Yang keempat ini adalah petak umpet seorang diri. Ini permainan ini berasal dari Jepang, namanya Hitori Kakurenbo. Yes. Jadi permainan ini kalian cukup menyiapkan sebuah boneka. Terus kalian keluarkan isi bonekanya. Terus isi kembali dengan nasi, potongan kuku Anda,
Terus lalu jahit boneka itu dengan benang merah. Ah. Ulangi. Apa? Ulangi tadi cara membuatnya itu loh. Oh, cara buatnya tuh Anda beli boneka yang boneka kain. Oh ya, boneka kain Terus isinya dikeluarin. Iya, dikeluarin. Diisi Kapasnya lagi. kan. Iya, kasih kapasnya semua. Diisi nasi. Diisi nasi. Terus potongan kuku. Ya, kuku orang yang bersangkutan. Iya, si pemain. Oke. Terus dijahit lagi dengan benang merah. Lalu terus bonekanya ini dimasukkan ke dalam bak. Apa? Ya bisa kamar mandi lah. Yang dengan air dan matikan semua lampu rumah. Setelah beberapa waktu kembali ke tempat Anda menyimpan boneka itu, jika boneka itu tidak ada di tempat semula, maka permainan petak umpetnya udah dimulai. Dan katanya kalau nggak salah, aku pernah dengar permainan ini si pemain harus bawa pisau. Jadi kalau misalnya ketemu bonekanya harus ditusuk pisau. Wah, kayak siapa itu, kayak apa namanya itu, kayak yang boneka itu, yang hantu boneka yang di film-film itu. Oh, bukan. Ini yang megang pemainnya. Oh, kita sebagai pemain harus ngekill gitu ya. Dan saranku kalau main kayak gini harusnya di tempat yang sepi dan nggak di rumah sendiri sih. Iya. Masalahnya kalau ada apa-apa juga nggak kena dampaknya ke orang rumah juga. Oh iya. Berarti bukan kita yang kena secara langsung ya? Iya. Ya tapi tetap bahaya sih. Iya sih, lebih baik jangan ya bermain kayak gitu. Itu mungkin ya, bisa. Mungkin kalau ada orang penasaran mungkin. Iya sih mungkin. Tapi ya apa yang penasaran game kayak gitu. Lalu yang terakhir ini, yang kelima, namanya Three Kings Cross. Ini juga disebut permainan paranormal yang terkenal. Caranya gampang. Gimana tuh? Tempatkan 3 kursi secara berjajar. Oke. 3 di tempat yang gelap yang pastinya. Tidak. Lalu letakkan 2 cermin berukuran besar di atas kursi itu. Oke. Pastikan kursi yang berada di tengah kosong. Jadi yang kanan kiri aja yang ada cerminnya. Oke. Terus lakukan permainan ini sekitar pukul 12 malam atau jam 1 pagi. Nah, Anda harus memasuki ruangan ini dengan membawa benda-benda kesayangan Anda semasa kecil. Tempatkan mereka dimanapun yang Anda mau di dalam ruangan itu tapi ya. Lalu biarkan barang-barang tersebut ada di sana dan buka lebar pintu ruangan gelap itu. Mungkin sekitar pukul 3 dini hari. Kembali ke ruangan itu dan periksa apakah semua benda milik Anda masih berada di posisi semula. Wow. Kayaknya bisa gerak gitu mungkin ya. Iya, mungkin kayak apa itu game sebelumnya mungkin ya, yang kita suruh ngehan bonekanya itu kan. Mirip tapi sih. Gak tahu juga sih. Terus tetap diam hingga pukul jam 3 lewat 33 menit lah. Setengah jam. Oke. Ketika jam sudah menunjukkan angka tersebut, berdirilah di hadapan kursi kosong sambil megang lilin yang menyala. Sekarang lihat bayangan Anda di cermin. Jika beruntung, konon Anda akan melihat sosok gaib di sekitar Anda dan mungkin Anda untuk berkomunikasi dengan mereka. Asik ya, konten nih. Ya, tapi lumayan berisiko sih kayaknya main-main kayak gini. Mungkin. Iya sih, kemungkinan besar. Terlalu besar sih kemungkinannya. Iya, makanya. Lebih baik jangan lah, Kak. Iya. Kalau nanda normal ya. Tapi mungkin untuk beberapa orang permainan kayak gini nih worth it buat dicoba sih. Iya, menantang adrenalin sih. Pertama adrenalin, kedua mungkin lebih muasin rasa penasaran mereka. Oh, I see. Yes. Karena beberapa orang yang kayaknya kalau dilihat di YouTube juga banyak yang nyoba eksperimen yang bakal lebih ekstrim dari ini. Iya sih. Nggak berani ada yang nutup juga datang. Ditinggal pergi aja gitu. Iya, kadang kalau udah takut gitu, udah panik, mereka biasanya akhirnya nyelakain diri sendiri. Iya. Yang harusnya untuk rasa penasaran malah untuk fun lah. Iya. Jadi kayak malah petaka gitu kan, gak worth it kan jadinya. Kalau aku sendiri dari beberapa permainan ini yang cukup tahu lah. Itu mungkin cuma Papan Oija sama Bloody Mary sih. Yang 3 sisanya itu belum pernah dengar kayaknya. Iya sih. Agak kurang sama Jelangkung terkenal di sini. Ya mungkin kalau di Indonesia itu lebih ke Jelangkung. Oh iya sih, yang gitu nggak masuk akal itu ya. Iya. Sekian dari video hari ini. Terima kasih. Mungkin untuk kalian yang punya tahu cerita-cerita, mungkin ada yang pernah juga nyoba dari beberapa mainan. Dan mungkin ada pengalaman, cerita aja di kolom komentar. Mungkin ada
pengalaman untuk Pengalaman main tersendiri. permainan kayak gini. Yes. Boleh tuh kok kalau komen aja tuh. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye.